kita akan melanjutkan bahasan kita surah Al-Fajr ayat ke-14. Kemarin kita baru bahas sampai ke huruf nun bertasydid. Maka sisanya akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahasan kita pada huruf yang berikutnya. Apa itu? Nah, huruf yang ini. Ini namanya adalah huruf ro. Ya. Maaf, shotnya panjang sekali ya. Nanti kita bahas, ikuti sampai akhir ya. Oke, ini namanya adalah huruf ro. Huruf ro ini ya. Jadi ketika huruf ini tidak berharokat, ini namanya adalah huruf ro ya. Saya izin tulis. Namanya adalah huruf ro. Jadi ketika tidak berharokat pun memang dia sudah disebut dengan huruf ro ya. Baik, bagaimana cara melafalkan huruf ro? Huruf ro itu dilafalkan dari makhrajnya, tempat keluar. Kita ulang ya. Jadi setiap huruf hijaiyah itu ada tempat-tempat keluar huruf, ada tempat keluarnya. Kalau kita tuh ada rahimnya ya. Nah, huruf ro dilafalkan dari mana? Huruf ro itu dilafalkan dengan cara menyentuhkan ujung lidah kita, tapi bukan bagian ujungnya banget, tapi bagian punggung lidah. Nah, huruf ro itu dilafalkan makhrajnya dari bagian area ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget, tapi bagian punggung lidah. Nah, ya. Baik, punggung lidah itu bagian yang mana? Baik, kita jelaskan. Bismillah. Punggung lidah itu, nah kalau kita ibaratkan ya, jari ini adalah lidah, huruf ro itu bukan betul-betul dilafalkan dari ujungnya ya, tapi dari bagian punggungnya, bagian ininya. Nah, jadi kalau kita lihat dari angle seperti ini, dia di arah ke langit-langit, ujung lidahnya nggak nempel. Ujung lidahnya dia nggak nempel, sehingga membuat ada furjah, ada celah di sini sebagai nanti jalur suara mengalir. Nah, jadi kalau kita praktekkan, maka dilafalkan seperti ini. Huruf ro. Aru, 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 aru. Ya. Aru, ro, 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 ro. Jadi si ujung lidahnya dia tidak menempel, sehingga seperti membentuk V ya. Ada celah di tengah. Nah, itu yang disebut dengan furjah, ada celah. Ro, ro, ya, aru, aru. Kita nggak pakai alat peraga, kita langsung peragakan. Ro, ro, aru, aru. Kelihatan? Jadi si ujung lidahnya tidak nempel. Nah, celah dari tengah itu untuk mengalir jalur suara yang keluar, ya. Nah, nama sifatnya tawasud, aru, sehingga huruf ro bisa mengalir terus, suaranya sedikit. Nah, karena dia ada furjah di tengah, ada celah di tengah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bukan begini kayak begini aru ya, ru, ri, ru, aru. Nah, gitu ya. Tapi saya nggak bisa bilang Ustadz, nggak apa-apa, lafalkan sesuai dengan kemampuan dan terus dilatih. Tidak bisanya kita bukan berarti tidak kita latih ya. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Jadi huruf ro itu dilafalkan bukan betul-betul dari ujung lidah, tapi dari punggung lidah ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, huruf ro di sini dia kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro adalah apa? Jangan sampai getarannya berlebihan. Banyak di antara kita melafalkan huruf ro, getarannya terlampau berlebihan, maka ini keliru. Ya. Contohnya gimana? Nah, contohnya seperti ini. Innaro. Nah, getaran huruf ro tidak boleh dilafalkan dengan getaran yang seperti itu. Ro, robbaka. Tidak. Kenapa? Karena huruf ro punya aturan. Apa aturannya namanya? Namanya disebut dengan takrir. Oke. Apa itu takrir? Takrir itu artinya dia bergetar. Dia bergetar, tapi getarannya bukan dengan karakter yang berlebihan. Bukan dengan getaran yang suaranya seperti ini. Rrr, tidak. Tapi cukup kita lafalkan ro, ri, ru, r. Getarannya sedikit. Tapi walaupun sedikit, tetap getarannya tegas, lugas, dan jelas. Bukan berarti getarannya malah hilang. Ro,
ro. Inna rabbaka enggak. Ya, bukan berarti takrir itu menghilangkan getaran, tapi diatur getarannya sebagai dengan berbagai cara agar huruf ro-nya tidak bergetar dengan getaran yang berlebihan, ya. Oke, jadi ketika kita lafalkan inna rabbaka ro, inna rabbaka ro, jadi bukan ro, ya, tidak dengan getaran yang berlebih-lebihan, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini kita hapus ya. Jadi jangan sampai digetarkan dengan getaran yang berlebihan. Selanjutnya teman-teman sekalian, huruf ro di sini dia berharokat baris atas, ya. Kita bahas pelan-pelan. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas, ini namanya adalah harokat fathah. Ya, dalam istilah tajwidnya namanya adalah harokat fathah. Oke, nah huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, basicnya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, teman-teman sekalian. Ya, basic huruf berharokat fathah itu seharusnya dibaca dengan vokal A. Ya, tapi kenapa huruf ro tidak kita baca menjadi ra? Ketika fathah, kenapa huruf ro kita dengar kok malah berubah menjadi vokal O? Kenapa? Kenapa nggak dibaca inna rabbaka tapi rabbaka? Karena huruf ro ketika dia berharokat baris atas atau fathah, huruf ro harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Gitu ya. Maka huruf tebal itu tidak keluar dengan bunyi vokal A terdengarnya, tapi condong pada vokal O. Kalau dia keluar dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis. Contohnya apa? Contohnya A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, dan yang lainnya. Ketika baris atas dia dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi huruf ro di sini kenapa dibaca dengan vokal O, tidak vokal A? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya harus dibaca dengan keadaan yang tebal, sehingga bukan vokal A yang keluar. Oke, kita hapus ya. Nah, Bang, kenapa huruf tebal itu harus mengubah bunyi vokal A pada fathah menjadi O? Huruf tebal itu memiliki salah satu sifat yang disebut dengan apa nama sifatnya? Disebut dengan isti'la. Jadi gini teman-teman, huruf tebal itu tidak akan bisa tebal kalau misalnya tidak ada sifat yang namanya isti'la. Ya, jadi huruf tebal itu pasti punya, atau huruf yang dibaca tebal itu pasti punya sifat yang namanya adalah isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la itu artinya adalah pangkal lidah kita terangkat, atau sering saya sebut dengan PLN, pangkal lidah naik. Nah, yang mana pangkal lidah? Oke, pangkal lidah itu bagian yang mana? Perhatikan baik-baik ya, teman-teman sekalian. Nih, huruf ro ketika dia dibaca tebal, pangkal lidahnya naik. Pangkal lidah itu lidah bagian terdalam kita. Nah, yang ini teman-teman sekalian, nah ini namanya pangkal lidah, lidah terdalam kita. Karena huruf ro ketika berharokat fathah dia mesti dibaca tebal, maka otomatis sifat isti'lanya aktif, yaitu mengangkat bagian pangkal lidah kita. Tuh ya. Nah, pangkal lidah inilah yang membuat bunyi vokal A berubah menjadi vokal O, teman-teman sekalian. Kalau dia pangkal lidahnya tidak naik, ya, itu bunyi vokalnya A tipis. Nama sifatnya istifal, kebalikan dari sifat yang tadi kita sebutkan, yaitu isti'la. Nah, gitu ya. Oke, sekarang saya izin teman-teman contohkan, perhatikan ya. Kalau dia pangkal lidahnya nggak diangkat, keluar bunyi vokalnya akan bunyi vokal A. Perhatikan, ra, 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 terdengar condong pada vokal A karena pangkal lidahnya terhampar. Kalau teman-teman pangkal lidahnya nggak naik tapi keluarnya bunyi vokal O, maka itu sengaja teman-teman O kan, berarti ro, nggak begini, ro tidak monyong, ro, ya. Bunyi vokal O di sana bukan sengaja kita lafalkan dengan cara MM itu maju mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya, tidak ya. Oke. Nah, mulut kita cukup dibuka saja, ra, ra. Kalau terdengar masih vokal A, maka pangkal lidah teman-teman belum diangkat. Angkat pangkal lidah teman-teman sekalian. Ya,
angkat pangkal lidahnya, barulah keluar karakter tebal dari hurufnya. Nih, saya contohkan, perhatikan. Ro, 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 ya. Oke, kalau pangkal lidahnya nggak diangkat, jadinya ra, 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 ra. Kalau pangkal lidahnya naik, ro, ro, gitu. Jadi nggak boleh monyong juga ketika melafalkan bunyi vokal o yang kita dengar itu bukan ro, ro, ya, bukan dimonyongkan mulutnya, bukan dimuncungkan mulutnya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung. Kita lanjutkan kembali. Faham sampai sini? Maka ketika kita lafalkan tanpa monyong mulutnya, tapi cukup PLN, pangkal lidah terangkat atau pangkal lidah naik, isti'la, ya. Innaro, getarannya jangan berlebihan. Sudah saya jelaskan tadi di awal, dia punya sifat takrir. Innaro, innaro, ro. Saya contohkan pelafalannya. Innaro, 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 innaro. Ya, dari sekian streamer cuman antum yang makhrajulnya. Amin bang, sama-sama kita belajar ya bang Napis ya. Sama saya juga lagi belajar, sama-sama. Kalau ada yang keliru dikoreksi dengan cara yang baik ya. Terima kasih, Masya Allah. Sama-sama kita belajar ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Innaro, nah gitu ya. Sudah, silakan difoto dulu teman-teman sekalian ya. Sama-sama kita belajar. Kalau ada yang bagus dari Allah, yang jelek itu ketidaksempurnaan saya ya. Masya Allah. Lanjut. Inna rabbaka. Oke, lanjut. Gimana cara ngangkat pangkal lidah tuh untuk huruf-huruf tebal? Saya nggak ngerti bang. Cara ngangkat pangkal lidah tuh gimana? Nggak ada trik khusus. Tapi yang penting teman-teman tahu pangkal lidah itu bagian yang mana. Nah, kalau saya membayangkan cara mengangkat pangkal lidah itu dengan cara mendorong lidah kita ke arah dalam, kayak kita lagi mau nelen sesuatu. Ro, ro. Tapi apakah itu cara mutlaknya? Oh tidak, itu hanya bayangan saya saja. Ya, gitu. Lanjut teman-teman sekalian. Kadang nggak dapat, kadang dapat, kadang enggak. Nah, makanya perlu terus kita latih sama-sama ya. Oke, Masya Allah. Bismillah. Sekarang kita mendapati huruf berikutnya. Ini ada huruf apa teman-teman? Bentuknya seperti mangkok, lalu ada titik satunya di bawah. Ini namanya adalah huruf ba. Ketika dia tidak berharokat, memang dia sudah disebut atau dinamakan dengan ba. Ya, oke. Nah, huruf ba. Nah, huruf ba ini dilafalkan sebenarnya persis sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet teman-teman sekalian. Nah, ya, seperti kita melafalkan huruf B. Contohnya, perhatikan baik-baik. Cukup sentuhkan bagian bibir atas dan bibir bawah kita dengan natural sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Babi, bu, ab. Tapi bentuk kehati-hatian yang teman-teman mesti perhatikan ketika kita melafalkan huruf ba, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Ba, bukan bibir bagian luar. Nah, bukan, tapi ba. Jangan ba. Biasanya seperti ini, ba. Ibu-ibu biasanya ya. Ibu-ibu jangan begitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya huruf ba di sini dia berharokat baris atas, sret. Oke, sekarang kita akan jelaskan baris atas sedikit ya. Huruf hijaiyah apapun, basicnya ketika dia berharokat baris atas ini disebut dengan harokat fathah. Saya izin tulis. Disebut dengan harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A, teman-teman sekalian. Ya, dibaca dengan vokal A, basicnya dibaca dengan vokal A, ya, sip. Maka huruf ba-nya tetap dibaca dengan vokal A ya, tidak jadi bi, tidak jadi bu, ya. Nah, sekarang lanjut lagi. Ketika kita mendapati ada huruf berharokat fathah dan keluarnya vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Saya izin ulang-ulang ya, teman-teman sekalian ya. Bang, emang kalau huruf tebal ketika berharokat fathah bunyi vokalnya bukan bunyi vokal A bang? Tadi contohnya huruf ro ketika fathah dibaca dengan vokal O ya, condong terdengarnya ya. Nah gitu ya. Jadi kalau
apa namanya, ketika dia fathahnya vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ba, a, ba, ta, sa, dan yang lainnya. Tapi ketika fathah terdengarnya vokal O seperti pada huruf ro, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Contohnya apa aja? Banyak. Contohnya apa? So, bo, to, ro, kho, ro, ro, dan yang lainnya. Ya. Oke, tapi kalau bunyi vokalnya A berarti itu huruf tipis. A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, za, sa, sya, dan yang lainnya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Inna ro, tebal ro-nya, ba-nya tipis. Inna robba, gitu. Oke, insyaallah ya. Insyaallah, jadi huruf ba termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita bahas pelan-pelan. Oh iya, ternyata kita sudah tahu bahwasannya huruf ba di sini dia berharokat baris atas, namanya fathah, keluarnya vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara kita menyempurnakan huruf berharokat fathah yang dia kadar pelafalannya tipis? Nah, maka cara penyempurnaannya adalah kalau kita sering sebut dengan ini singkatan dari kita saja ya, BMSS. Apa itu BMSS? Nah, BM itu artinya buka mulut. Oke, SS itu artinya sambil seolah tersenyum, sambil senyum. Kenapa buka mulut sambil senyum? Oke, buka mulut itu untuk menyempurnakan itmamul harokat fathah, menyempurnakan kesempurnaan harokat fathahnya. Ya, biar vokal A-nya terasa gitu. Oke, lalu kenapa sambil seolah tersenyum? Untuk menjaga kadar pelafalan A-nya, fathahnya agar tetap tipisnya terjaga. Oke, kita jelaskan satu-satu. Saya izin upayakan menjelaskan satu-satu. Kalaulah ada kebaikan itu izin Allah ya. Oke, perhatikan. Di sini ya, fathah. Saya izin balik ke muka saya ya sambil saya jelaskan. Huruf hijaiyah apapun ya, ketika dia berharokat fathah baris atas, mau fathahnya keluar dengan vokal A yaitu huruf tipis, ataupun fathahnya keluar dengan vokal O atau huruf tebal ya, alias huruf tebal, maka semuanya harus sama, dibaca dengan cara membuka mulut. Wal maftuhu bil fathi, sempurnanya fathah itu bil fathi, dengan cara membuka mulut. Tidak ada yang mingkem ketika vokal A, tidak ada yang monyong ketika vokal O. Saya izin contohkan ya, teman-teman silahkan simak baik-baik. Kalau perlu teman-teman sediakan HP atau cermin ya, lalu sambil ngaca. Oke, sip, kita coba. Perhatikan bunyi vokal A dan bunyi vokal O yang saya lafalkan. Apakah ada yang mingkem vokal A-nya? Apakah ada yang monyong vokal O-nya? Kita praktekkan. Kita perhatikan seperti biasa pada isti'adzah atau ta'awudz ya, dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nampak sampingnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba. Tadi ketika vokal A dan vokal O-nya saya lafalkan, apakah ada yang mingkem atau apakah ada yang monyong atau semua sama? Buka mulut. Nah, tidak ya, tidak ada yang monyong, tidak ada yang mingkem, tapi semua sama buka mulut. Nah, maka kenapa tadi huruf berharokat fathah itu kita tulis BM, buka mulut, untuk menjaga fathahnya agar tetap terjaga gitu ya. Lalu kenapa sambil senyum? Nah, oke, perhatikan, kita bahas dulu secara yang singkat dulu. Jadi, tadi kan sudah saya jelaskan, huruf berharokat fathah itu bisa jadi dibaca dengan vokal A, bisa jadi dibaca dengan vokal O. Nah, kalau keluarnya vokal A tipis, dia dilafalkan sambil seolah tersenyum. Contohnya misalnya kita lafalkan huruf sin, sa,
Nah, gini melafalkannya. Sa, sa. Jadi bukan senyum yang berlebihan. Sa, enggak. Seolah seperti tersenyum. Sa, sa. Kalau di huruf tebal, buka mulutnya enggak sambil senyum. Cuman buka mulut saja. Sa menjadi huruf shad misalnya ya. So, so, so. Bedakan antara sa, so, sa, so, sa, so, sa, so, sa, so. Nah, gitu. Oke. Jelas ya? Nah, tapi Bang, kenapa kok dianalogikannya sambil senyum? Nah, analogi sambil senyum ini hanya perumpamaan dari saya saja. Nah, sekarang kita bahas. Ya, emang huruf tipis itu patokannya sambil senyum? Bukan. Tapi huruf tipis itu bisa terdengar tipis, dia memiliki dua sifat. Nah, sifat huruf ya pada huruf tipis itu punya dua sifat yang akan selalu menyertai huruf tipis. Kita bahas jangan teman-teman. Kita bahas ya pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Oke. Nah, huruf tipis itu ya dia memiliki sifat yang muncul, dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis. Yang pertama, nama sifatnya adalah istifal. Oke, kita bahas pelan-pelan. Yang kedua, nama sifatnya adalah infitah. Oke, bismillah. Apa itu istifal, teman-teman? Istifal artinya adalah pangkal lidah kita terhampar, PLT kita tulisnya. Kalau infitah apa? Kalau infitah artinya adalah AMT. Apa itu AMT, Bang? Aula mulut atau rongga mulut tertutup. Nah, rongga mulut atau aula mulut tertutup. Nah, begitu. Oke. Nah, jadi dua sifat ini, istifal dan infitah, itulah yang membuat huruf tipis menjadi tipis. Ya, huruf tipis menjadi tipis. Oke, perhatikan baik-baik. Ya, apa itu istifal? Tadi sudah saya jelaskan. Pangkal lidah terhampar. Ya, pangkal lidah terhampar itu seperti apa? Kita jelaskan kembali. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, ini adalah bagian ujung lidah teman-teman sekalian, ini tengah lidah, dan ini pangkal lidah. Nah, pangkal lidah itu adalah lidah bagian terdalam kita. Huruf tipis, pangkal lidahnya nggak naik begini. Huruf tipis, pangkal lidahnya terhampar di bawah, alias relax, nggak ngangkat. Ya, oke. Nah, seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua, huruf tipis itu dominan lidahnya rileks, sehingga ada aula mulut yang terbuka. Lidahnya nggak naik ke langit-langit tapi di bawah, sehingga ada jarak antara lidah dengan langit-langit. Itulah rongga atau aula mulut. Ya, yang disebut dengan tadi infitah. Nah, sifat istifal dan infitah ini biasanya akan lebih tertunaikan secara natural kalau kita pancing dengan SS, dengan sambil senyum. Ya, nah maka kita lafalkan tadi caranya. Senyumin aja sedikit, ba, dan rasakan lidah teman-teman rileks, nyantai. Ba. Kalau dia nggak sambil senyum nanti begini bunyinya. Ba. Bedakan antara ba dengan ba dengan ba dengan ba. Paham teman-teman sekalian sampai sini? Kita lanjut ya. Nah gitu. Jadi sebenarnya patokannya bukan sambil senyum, tapi yang penting teman-teman sifat ininya tepat. Kalau saya sering analogikan sambil senyum gitu ya. Inna rabbaka, inna ro-nya tebal, ba-nya tipis. Inna robba Nah gitu. Paham? Jelas sampai sini? Tenang ya, saya dampingi teman-teman perlahan, per huruf, per harokat, per hukum tajwid, step by step, pelan-pelan ya. Kita lanjutkan kembali. Ini saya izin hapus ya. Sudah difoto belum? Kalau ada yang penting-penting silakan teman-teman foto. Silakan teman-teman screenshot layarnya ya. Baik, sudah. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, huruf ba-nya di sini
dia dalam kondisi di atasnya ada gambar atau tanda burung terbalik. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda gambar burung terbalik seperti ini namanya adalah tanda tasydid, ya. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang musyaddad, ada yang bilang syaddah, ya. Tapi saya izin dalam live kami kita sebut ini dengan tasydid. Gitu ya. Oke, sekarang kalau teman-teman mendapati ada huruf-huruf yang bertasydid, maka bagaimana cara melafalkan huruf yang bertasydid? Cara melafalkan huruf yang bertasydid dilafalkan dengan cara cukup dengan ditekan. Ya, cukup dengan ditekan. Kecuali dua huruf. Yaitu huruf ini nih, huruf nun bertasydid dan huruf mim bertasydid. Nah, kalau hurufnya adalah huruf nun bertasydid dan mim bertasydid, maka itu dia nggak ditekan, tapi dia harus dibaca dengan cara ditahan 2 harokat, ya. Dengungannya ditahan 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah gunnah, ya. Ada yang bilang gunnah musyaddada, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal, boleh, ya. Jadi huruf yang bertasydid yang dia ditahan hanya 2 huruf, hanya huruf nun dan mim, karena dia ada hukum tajwid gunnah, ya. Ditahan 2 harokat dengungannya. Inna, amma. Nah, selain huruf itu tidak ditahan, cukup ditekan. Contoh kalau ba tasydid di sini ditahan, pelafalannya jadi seperti ini. Inna rabbaka. Nah, kan nggak gitu ya. Tapi cukup ditekan di huruf ba bertasydidnya. Inna rabbaka labi. Nah, gitu. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Sip, kita pahami ya, tapaki satu persatu. Kalau ada yang belum paham nggak apa-apa, ya, nggak masalah, step by step aja. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, saya izin hapus ini, kita lanjutkan kembali. Jadi ditekan, cukup ditekan saja. Inna rabbaka, ya, gitu. Lanjut. Selanjutnya kita mendapati ada huruf berikutnya. Ini namanya huruf apa teman-teman sekalian? Nah, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya adalah huruf kaf, ya. Namanya adalah huruf kaf. Jadi jangan sampai teman-teman bilang, "Bang, ini namanya huruf K." Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf K. Ini namanya adalah huruf kaf, ya. Huruf kaf. Baik, huruf kaf ini dilafalkan sebenarnya persis sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Persis, huruf kaf itu sebenarnya dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Nah, itu huruf K itu. Huruf kaf itu. Namun ada satu sifat pada huruf kaf yang akan kita coba highlight. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah huruf nama sifatnya adalah hams. Nah, buat teman-teman yang udah sering ikut mungkin sudah tahu nih apa bahasannya akan kita bahas gitu ya. Oke, semoga tidak bosan ya. Nah, ini namanya huruf kaf, dilafalkan senatural seperti kita melafalkan huruf K. Salah satu sifat yang ada pada huruf kaf ya adalah nama sifatnya hams. Nah, nama sifatnya adalah hams. Hams itu apa? Secara mendasar, hams itu artinya adalah mengalirkan nafas, menghembuskan angin. Ya, oke? Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman lagi belajar huruf hijaiyah secara detail, makhrajnya dilihat, tempat keluarnya dilihat, sifatnya diperhatikan, ada yang disebut dengan sifat namanya hams. Hams ini artinya adalah mengalir nafas. Oke, jelas sampai sini? Jelas ya? Baik. Nah, tapi ada dua huruf teman-teman sekalian. Ketika kita lafalkan huruf kaf, ada dua huruf yang dia kadarnya ternyata kadar nafasnya itu bukan mengalir.
Apa hurufnya? Huruf kaf dan satu lagi adalah huruf ta. Huruf kaf dan huruf ta memiliki sifat yang namanya hams, tapi kadarnya bukan mengalir. Lalu apa gitu ya? Nah, kita bahas pelan-pelan, kita ulang-ulang. Huruf kaf itu dia memiliki sifat hams, tapi kadarnya bukan mengalir nafas tuh. Tapi apa? Berupa percikan-percikan nafas saja. Hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Nah, jadi ketika kita melafalkan huruf kaf, itu cuma dipercikan saja nafasnya. Ka, ki, ku, ka, ki, ku. Gak sampai ka, ki. Gak mengalir nafasnya. Hanya dipercikan saja. Ya, hanya dipercikan saja. Oke, nah sekarang berbeda halnya dengan, atau enggak misalnya huruf ta. Sama, huruf ta juga hanya berupa percikan nafas saja. Ta, ti, tu, at. Nah, sama, hanya berupa percikan nafas saja. Nah, sisanya huruf-huruf yang lain yang punya sifat hams itu kadarnya bukan percikan, tapi dasarnya adalah mengalir nafas. Contohnya misalnya huruf misalnya huruf apa ya? Huruf sin. Nih ya. Tuh, huruf sin dia punya sifat hams, tapi kadarnya hanya berupa kadarnya mengalir nafas, bukan percikan nafas. Sa, si, su. Tuh, ya mengalir nafasnya. Sa, si, su. Atau misalnya satu lagi, misalnya huruf fa. Tuh, sama. Huruf fa juga dia kadar nafasnya hamsnya mengalir. Fa, fi, fu, ya mengalir dia. Oke, sip. Tapi kenapa kalau untuk huruf kaf dan ta dia percikan nafas? Oke, kita bahas. Dimulai dari yang mengalir nafas dulu ya. Oke, kenapa huruf-huruf yang dia hamsnya mengalir nafas bisa mengalir si nafasnya? Contohnya huruf fa. Fa. Nah, huruf-huruf yang dia punya sifat hams, yang kadarnya mengalir si nafasnya, berarti pasti dia bersandingan dengan sifat yang namanya adalah rokhwah. Rokhwah itu apa? Rokhwah itu artinya adalah mengalir suara. Fa. Nah, jadi karena dari segi suara dia mengalir, lalu ketika dia mengalir suara ternyata dia punya sifat hams, maka kadar hams nafasnya itu mengalir juga. Udah pasti teman-teman, kalau dia mengalir nafas pasti mengalir suara. Kalau dia mengalir nafas pasti mengalir suara. Nah, tinggal kita praktekkan. Tuh, ketika kita hembuskan angin, suaranya mengalir, kita dengar suaranya mengalir. Mengalir nafas, terdengar aliran suara. Itu yang disebut dengan satu paket. Kalau dia hamsnya mengalir nafasnya, maka pasti dia disandingkan dengan sifat rokhwah. Gitu. Contoh satu lagi misalnya huruf sin. Tuh, huruf sin di sini dia mengalir nafas juga. Nah, pasti disandingkan dengan sifat rokhwah, mengalir suara. Karena mengalir nafas itu sudah satu paket dengan rokhwah. Ya, makanya ketika kita lafalkan, hembuskan anginnya, di saat yang sama telinga kita mendengar ada aliran suara yang ikut mengalir. Sa, gitu. Si, faham? Jelas? Jelas. Nah, tapi kenapa untuk huruf kaf dan huruf ta dia hanya berupa percikan-percikan nafas saja? Perhatikan baik-baik di sini. Terima kasih Bunda Erna ya, gifatinya. Nih, kenapa huruf kaf itu hanya berupa percikan nafas saja? Karena dia disandingkan dengan sifat yang namanya adalah syiddah. Syiddah itu tertahan suaranya. Nah, karena tertahan si suaranya, ketika dia punya sifat hams yang harusnya mengalir nafas, tapi karena tertahan suaranya, si nafas jadi ikut agak tertahan, jadi hanya berupa percikan nafas saja. Gitu teman-teman. Ya, ka, ki. Jadi dia nggak dibaca ka, nggak mengalir, tapi cukup ka, ki, ku. Satu lagi huruf ta juga sama ya. Jadi huruf kaf dan ta ini sama tuh. Dia percikan nafas huruf ta. Kenapa? Karena pasti dia nggak disandingkan dengan rokhwah, tapi dia disandingkan dengan sifat yang namanya adalah syiddah. Tertahan suaranya. Ta, ti, tu. Gitu ya. Nah, insya Allah saya dampingi teman-teman pelan-pelan seperti ini.
setiap hari gratis ya, tinggal teman-teman ikuti live ini atau boleh di live yang lain juga banyak ya. Jadi banyak pilihan sekarang itu, asalkan kita mau belajar, mau buka HP gitu. Jelas? Jadi di sini kita lafalkan bukan mengalir nafas huruf kafnya, tapi hanya berupa percikan nafas saja. Ya. Ketika kita lafalkan inna rabbaka, ada percikan nafas sedikit ya. Ya. Keluar dulu percikan, baru keluar vokal A-nya. Ka, tuh. Ka, ki, ku, ka, ki, ku, ka, ki, ku. Memandang, berkumpul bersama untuk Al-Quran ya, sama-sama semuanya mungkin melafalkan dari rumahnya masing-masing buat ikut melafalkan. Ya Allah, semoga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan kuotanya, meluangkan tenaganya, meluangkan aktivitasnya untuk, terima kasih Bang Dek ya topinya ya, untuk Al-Quran. Semoga hari ini Allah berkahi segala bentuk aktivitas teman-teman atas wasilah Al-Quran ya, Masya Allah. Oke, lanjut. Ya, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, inna rabbaka. Nah, ya. Selanjutnya kita akan selalu bahas begini. Terus kita bahas harokatnya juga. Teman-teman, huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas, ini namanya adalah harokat fathah. Teman-teman, huruf yang berharokat fathah atau baris atas itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia dibaca terdengar dengan vokal A, bisa jadi juga dia dilafalkan terdengar menjadi condong pada vokal O. Sekarang huruf kaf ketika berharokat fathah dibacanya vokal A atau vokal O. Ternyata huruf kaf itu dibaca ketika fathah dibaca menjadi vokal A, bukan vokal O. Kalau vokal A berarti dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis. Saya izin ulang-ulang ini ya, semoga gak bosan. Kalau vokal O dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke. Nah, maka huruf kaf dibaca bukan inna rabbako, tapi inna rabbaka. Maka huruf kaf termasuk ke dalam huruf yang tipis. Tuh, kita ulang-ulang. Kalau kita mendapati ada huruf tipis, huruf berharokat fathah yang karakternya tipis, maka bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Cara penyempurnaan pelafalannya dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulut sambil senyum. Jadi, ketika kita lafalkan, ya, itu dilafalkan dengan cara bukan ka, tapi ka. Bukan cuman buka mulut saja ka, tapi kita lafalkan agak senyum. Ka. Inna rabbaka. Jadi semua vokal A ketika fathah dia agak senyum. Ka. Kalau huruf tebal ketika fathah vokal O dia tidak senyum. Ro, bukan ro, nggak gitu ya, tapi ro. Cuman buka mulut saja. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Inna rabbaka. Ba-nya tipis vokal A, ba. Kafnya tipis vokal A, ka. Rabbaka, ro-nya tebal vokal O, tidak senyum dia. Rabbaka. Nih kalau kita perhatikan tebal tipisnya. Ro, ba, ka. Perhatikan bibir saya. Ro, nggak senyum kan? Ro, ba, ka, rabbaka. Nah, itu perbandingannya ya. Jelas sampai sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar pembahasan, saya izin nggak jawab dulu ya. Nah, kita bahas sesuai dengan apa yang sedang kita baca ya. Bismillah. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Perhatikan baik-baik. Di sini kita mendapati ada huruf apa teman-teman? Ini namanya adalah huruf lam.
Jangan sampai teman-teman bilang ini adalah huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Ya, jadi ketika dia tidak berharokat, nama aslinya adalah lam. Gitu. Oke. Nah, huruf lam ini bagaimana cara kita melafalkan huruf lam? Baik, bismillah. Ya. Kalau teman-teman selama ini masih menganggap bahwasannya huruf lam itu dilafalkan sama dengan huruf L pada abjad alfabet, belum tentu teman-teman sekalian. Ya, belum tentu sama. Oke. Oke, nah perhatikan teman-teman sekalian. Nah, huruf lam dengan huruf L itu belum tentu sama, hati-hati. Nah, sekarang kita coba cek ya. Bang, bukankah kalau kita baca Al-Quran nih, yang ada fitur transliterasi latinnya, kan lam itu diwakilkan dengan huruf L? Iya, makanya jangan cuman baca latin saja. Ya berarti Al-Quran yang ada latinnya nggak bagus dong. Bagus. Bagus kalau membuat teman-teman belajar huruf hijaiyahnya. Tidak bagus kalau teman-teman hanya membaca latinnya saja. Paham? Nah, apa bedanya antara lam dan L? Nah, perhatikan. Jika teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, perhatikan. Kalau teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, menyentuhkan bagian ujung akhir lidah ke langit-langit, maka kalau L-nya seperti ini, lalu huruf lam teman-teman diserupakan dengan L yang seperti tadi, maka lamnya keliru. Ya, maka lamnya keliru. Lantas, seperti apa huruf lam dilafalkan? Baik, kita akan bahas. Perhatikan, huruf lam itu dilafalkan makhrajnya dari wallamu adnaha limuntahaha. Lam itu dilafalkan dari samping lidah, tapi bukan seluruh samping lidahnya, bukan seluruh samping atau sisi lidahnya, hanya samping lidah atau tepi lidah bagian depan yang kanan dan tepi lidah bagian depan yang kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Maka ketika kita lafalkan bukan al, tapi alladzina alhamdu lillahi. Nah, bisa difahami? Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Maka tidak kita baca inna rabbaka la, enggak la, tapi la. Bunyinya pun sebenarnya mereka berbeda teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Jelas? Lanjut dong ya. Ingat ya, sekarang kita lanjutkan lagi lamnya fathah. Ingat, di sini lamnya fathahnya vokal A atau vokal O teman-teman sekalian. Ya, gitu. Gua suka nih kalau edukasi tajwid kayak gini di sosmed, masya Allah, alhamdulillah ya. Lamnya di sini dibaca dengan vokal A atau vokal O? Lamnya dibaca dengan vokal A, Bang. Oke, berarti kalau vokal A huruf tebal, huruf tipis. Huruf tipis, kenapa bukan huruf tebal? Kalau huruf tebal, ketika fathah, dia dibaca cenderung pada vokal O. Contohnya apa? Contohnya banyak. So, bo, ya. Oke, so, bo, to, vo, dan yang lainnya. Ya, tapi kalau misalnya dia vokalnya adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, teman-teman sekalian. Ya, jelas ya? Oke. Sebentar. Nggak usah pakai pesona. Operator. Lanjut. Kita lanjutkan kembali ya. Oke. Inna rabbaka la. La. Jadi bukan lo, tapi la, gitu. Oke Bang, berarti udah ya, vokal A-nya asal nggak? Enggak. Ya, untuk menyempurnakan huruf yang dia berharokat fathah, lalu dia dilafalkan dengan kadar yang tipis, kita ingat bagaimana caranya? Dengan cara BMSS, buka mulut sambil senyum. Ya, jadi nggak cuman kita lafalkan buka mulut saja, enggak, tapi kita buka mulutnya sambil seolah tersenyum. Bukan hanya la, tapi la,
aula mulutnya lebih terbuka, lidah kita lebih rileks. Senyum. Senyumnya nggak usah berlebihan tapi ya. Nggak perlu inna rabbaka la, nggak ya. La. Oke. Sesulit ini Allah nggak sulit, Bunda. Kenapa kita menganggap sulit? Karena kita tidak mempelajarinya lebih jauh, atau belum mempelajarinya lebih jauh, dan belum melatihnya secara rutin. Insya Allah, kalau kita rutin, kita mengagendakan buat Al-Quran berlatih, insya Allah mudah. Karena Allah yang sudah menjanjikan bahwasanya Al-Quran ini untuk dipelajari mudah. Bagi siapa? Bagi kita yang mau bersabar dalam belajar, bagi kita yang bukan hanya pengen ngejar cepat, ekspres instan dalam belajar. Insya Allah mudah. Yakin dengan itu. Sedikit-sedikit. Gak harus sekarang belajar langsung paham, langsung bisa, langsung fasih. Saya pun ada salah satu huruf yang perlu waktu 2 tahun untuk mengulang-ulangnya. Apakah masalah lama? Gak masalah, asalkan tidak berhenti dalam belajar. Gak akan rugi. Ya, semangat. Ya, yuk sama-sama kita belajar. Bismillah. Sip. Inna rabbaka la. Tuh, jelas? Sip, kita lanjut teman-teman sekalian. Ya, sekarang kita mendapati di sini ada bentuk seperti mangkok lagi. Ya, ada titik 1 di bawah. Kita ulang lagi. Ini namanya adalah huruf ba. Nama aslinya ketika dia tidak berharokat memang sudah dipanggilnya ba. Ya, oke. Huruf ba ini insya Allah mudah untuk dilafalkan. Bagaimana cara melafalkan huruf ba? Tinggal kita serupakan persis dengan huruf B, alfabet. Sama seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet sama. Tapi hati-hati ya. Ketika teman-teman melafalkan huruf ba, ya jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah secara natural. Ba, bi, bu, ab. Ba, bi, bu, ab. Jangan sampai dilipat. Ba, bi, bu. Ada yang melafalkan ba begitu. Bahkan bukan di online. Waktu itu ada ibu-ibu yang minta tolong bacaannya disimak, saya izin bantu dengarkan. Ketika melafalkan huruf ba, saya tengok, lah kenapa ba-nya begini? Ba. Tidak ya, itu keliru. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Ba, bi, bu. Jelas? Sip, kita lanjutkan kembali. Tuh, pelan-pelan aja. Oke, oh berarti ba begitu. Udah sedikit-sedikit. Lalu kita lihat ba-nya di bawahnya ada baris bawah, seret. Nah, kalau tadi baris atas namanya adalah harokat fathah, sekarang baris atasnya pindah ke bawah. Ini namanya kalau baris bawah seperti ini namanya adalah harokat apa? Harokat kasroh. Oh, harokat kasroh. Iya, kita tulis ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Oke, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, ya baris bawah, basicnya dia mesti dibaca dengan vokal i. Maka huruf ba-nya di sini tak lagi kita lafalkan dengan vokal a ataupun u, tapi bi. Kenapa? Karena dia berharokat kasroh. Gampang tuh ngaji tuh, pelan-pelan aja ya. Gitu. Oke. Nah, setelah itu ya kita lafalkan saja. Inna rabbaka labi. Beres. Gampang kan? Sekarang ya setelah kita ketahui oh ba-nya dibaca bi, bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Gimana? Yuk kita bahas. Jadi gini teman-teman, setiap harokat itu memiliki titik sempurnanya masing-masing. Boleh saya bahas ya? Oke, teman-teman, basic harokat dalam tajwid ada berapa? Basic harokat dalam tajwid itu ada 3. Ada fathah, ada dhammah, ada kasrah. Ketiga harokat tadi dilafalkan sebenarnya tidak asal. Ada aturan mainnya. Seperti apa? Oke, bismillah saya jelaskan. Saya bantu kita pelajari bareng-bareng. Setiap harokat itu memiliki namanya itmamul harokat. Apa itu itmamul harokat? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat.
Kesempurnaan harokat ini kita pelajari biar apa? Biar ngaji kita artikulasinya jelas, ngajinya tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Hah? Contoh ngaji yang seperti orang sedang bergumam atau kumur-kumur itu seperti apa? Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jujur, siapa di antara teman-teman yang ngajinya seperti itu? Maka itu sudah bagus tapi kurang sempurna. Karena tidak jelas harokatnya. Harusnya dengan kita mempelajari itmamul harokat ini, insya Allah ngaji kita jelas. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A, I, U-nya jelas, tidak seperti orang yang sedang bergumam. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Maka kita kembali lagi ke dalam ayat bagaimana itmamul harokat kasroh. Nah, gitu alurnya. Maka bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Ayo kita bahas. Cara menyempurnakan harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara apa? Saya izin tulis di atas ya. Dengan cara RRBATL. Hah? Apa itu bang? RRBATL. RRB itu artinya adalah rendahkan rahang bawah. Ya, ATL itu apa? Ayam tulang lunak. Ya, bukanlah, tapi angkat tengah lidah. Oke, tenang teman-teman, di sini kita akan bantu pula contohkan perlahan cara menyempurnakan harokat kasroh baris bawah vokal I pada suatu huruf. Apapun hurufnya itu dilafalkan ternyata bukan asal cengar-cengir seperti ini. Bi, ternyata bukan itu patokannya. Tapi bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Itu dilafalkan dengan cara, nah nanti ada pertanyaan nih, Assalamualaikum Ustadz, dosakah kita ngaji tapi tajwid kurang bersih? Nanti kita bahas ya. Sip. Maka bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara merendahkan rahang bawah kita dan mengangkat bagian tengah lidah kita. Seperti apa itu bang? Oke, kita mulai dari rendahkan rahang bawah. Contohnya ini kita sedang membahas huruf ba, maka dilafalkan bukan ditarik ke samping. Bi, senyumnya bukan ke samping. Bi, tapi senyumnya ke bawah. Bi. Nah, bedakan antara bi dengan bi di kebawahin. Bismillah, bi. Nah, ke bawah. Paham ya? Jadi senyum dia tapi ke bawah ditariknya. Bi, bukan ke samping. Bi, tapi bi gitu. Ya, semua huruf ketika dia berharokat kasrah direndahkan rahang bawahnya, mau huruf tebal mau huruf tipis sama. Contohnya nih ya, si, ti, zi, gitu. Ya, tetap semua direndahkan rahang bawah. Ustadz, cara cepat menghafal tajwid, saya tidak berani membahas tentang waktu. Dalam belajar, saya tidak berani menjamin soal waktu. Kapan kita bisa cepat hafal? Kapan kita bisa cepat? Saya gak berani bahas. Kalau mau, caranya satu, bermohon kepada Allah dan berikhtiar. Titik. Mau pakai metode apa? Insya Allah metode itu hanya wasilah saja. Ya, biar kita tidak menggantungkan terhadap metode, tapi menggantungkan terhadap Allah. Gimana ya Allah caranya? Latihan, cari guru, bermohon sama Allah. Bisa pasti. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi semua huruf berharokat kasroh itu dilafalkan dengan merendahkan rahang bawah. Bi, gitu. Sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf berharokat kasroh itu tidak akan pernah sempurna pelafalan vokal I-nya bila apa? Bila tidak kita angkat bagian tengah lidah kita. Ya, perhatikan. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, ini adalah bagian ujung lidah kita, ini bagian pangkal lidah kita. Nah, ini, seret,
ini bagian tengah lidah kita ketika mengeluarkan momentum vokal I, tengah lidahnya naik. Tengah lidahnya naik. Kalau tengah lidahnya gak naik, bunyinya nggak akan keluar bunyi vokal I ketika berharokat kasroh. Mau kita buktikan? Ayo, kita nyalakan flashlight kita ya. Ustadz Askolan saya izin ya. Ini caranya Ustadz Askolan, guru saya ya. Ini saya izin tiru cara beliau karena ini sangat bagus. Perhatikan. Nih, ya saya izin zoom, perhatikan. Nah, ketika kita melafalkan harokat kasroh, kalau tengah lidah kita nggak diangkat, perhatikan. Nanti bunyinya begini, ba. Nah, ini lihat tengah lidah kita naik nggak? Ba, nggak naik kan? Nggak akan keluar bunyi vokal I. Ba. Niatnya vokal I nih, tapi karena tengah lidahnya nggak diangkat, nggak keluar vokal I. Ba. Sekarang coba angkat tengah lidahnya. Bi. Nah, bi. Tuh, baru keluar vokal I. Bi. Kalau dia nggak naik, ba. Nah, nggak akan keluar vokal I. Nggak akan keluar vokal I, teman-teman sekalian. Gitu, jelas? Cobain deh. Nah, ini biasanya kesalahan seperti ini itu terjadi pada kita yang membacanya begini. Contohnya pada pelafalan itu begini. Misalnya kita ambil surah kalimat basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nir, bukan nirrahim, tapi ni. Nah, kalau dia jadi Bismillahirrahmanirrahim, berarti tengah lidahnya nggak lagi naik gitu. Tengah lidahnya naik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Live-nya hari apa aja Ustaz? Setiap hari ya. Setiap hari insya Allah. Kalau Allah berikan saya kesehatan ya, dan saya lagi nggak ada agenda keluar, insya Allah saya akan dampingi teman-teman belajar bareng-bareng. Bukan belajar dari saya, tapi belajar bersama. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Ya. Sip. Nah, jadi di sini dibaca labi. Jelaskan, rendahkan rahang bawah kita dan angkat bagian tengah lidah kita. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Lanjut lagi. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus ya. Sip. Bismillah. Kita lanjut. Inna rabbaka labil. Sip. Jelas huruf ba nih? Jelas ya? Foto dulu deh, biar ingat. Foto dulu ya. Amin Ibu Ur, sehat selalu ya. Masya Allah. Sip. Inna rabbaka labil. Oke, dari bi langsung masuk ke huruf berikutnya yang ini saya tunjuk nih. Nah, ya, langsung masuk dari labi, langsung masuk ke huruf lamnya. Kenapa? Karena di sini ada kondisi yang kita sebut dengan apa teman-teman? Alif lam qamariyah. Ya, atau ada yang menyebutkan al-qamariyah, boleh. Ada yang menyebutkan izhar qamari, boleh. Ya, boleh teman-teman sekalian. Oke. Sip. Nah, alif lam qamariyah itu seperti apa, Bang? Baik, kita bahas ya. Saya izin agak dekatkan seperti ini. Kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang mereka saling bersandingan seperti ini, dan di atas lamnya terdapat tanda petik alias tanda sukun, maka ini sudah dipastikan alif lam qamariyah gitu. Ya, cara bacanya gimana? Langsung lafalkan huruf yang terdapat tanda qamariyah alias sukunnya tadi. Berarti dari labi gak usah hiraukan si alif, langsung masuk ke lamnya. Labil, beres gitu. Ya. Nanti ada satu lagi, ada alif lam qamariyah, ada alif lam mana ya, kita cari dulu. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah nih ya. Nih, perhatikan. Di sini bisa kita dapati ada bentuk seperti alif dan lam yang mereka saling bersandingan, sama ya. Nah, tapi di atas lamnya bukan sukun, di atas lamnya adalah tasydid, maka ini alif lam syamsiyah atau idgham syamsi. Nah, kalau alif lam syamsiyah, si tanda tasydidnya bukan hanya di atas lam, tapi bisa jadi di nih, bisa jadi dia tuh di setelah lamnya. Nah, ini juga sama, ini alif lam syamsiyah juga. Tapi kalau alif lam qamariyah
lamnya cuman sukunnya hanya ada di tanda di atas lamnya saja, nggak mungkin di setelahnya. Oke, nah itu perbedaannya. Oke, kembali lagi, maka ini alif lam komariah. Maka langsung masuk ke huruf yang ada tanda komariahnya alias huruf lamnya. Gitu, teman-teman. Jelas sampai sini? Bisa difahami ya, insya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, berarti sekarang kita masuk lagi ke huruf lam. Teman-teman, coba kalau pembahasannya diulang-ulang seperti ini, teman-teman apakah bosan? Semoga tidak bosan ya, karena memang pembahasan kita mau tidak mau akan selalu mengulang dan berulang seperti ini. Ya, oke, baik. Jam berapa aja live-nya? Rutinnya ba'da subuh saja. Kalau di luar itu saya tiba-tiba live, terima kasih topik koboynya Bunda Deti. Itu tentatif. Kalau di luar ba'da subuh. Baik, kita lanjutkan kembali. Tidak bosan? Alhamdulillah biiznillah, hadza min fadli rabbi. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, berarti dari B langsung kita masuk ke huruf lam, teman-teman sekalian ya. Oke, baik teman-teman. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf lam. Saya izin tulis ya. Namanya adalah huruf lam. Jangan sebut ini huruf la, karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Ini namanya huruf lam. Oke, baik ya. Siapa, saya ulang lagi ya, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap lam itu pasti sama persis pelafalannya sebagaimana kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ayo, siapa? Ternyata tidak selamanya. Ya, baik, saya akan izin bantu bahas teman-teman sekalian. Huruf lam ini ternyata, walaupun gini ya, huruf lam ini kalau kita baca Al-Quran yang ada fitur transliterasi latinnya, lam itu memang diwakilkan oleh huruf L pada abjad alfabetnya. Tapi belum tentu sama, tidak semua huruf alfabet itu bisa mewakilkan pelafalan huruf hijaiyahnya. Maka buat teman-teman yang punya Al-Quran yang ada fitur latinnya, jangan cuman baca Latin. Oh, berarti Al-Quran yang ada fitur Latin nggak bagus? Bagus kalau membuat teman-teman semangat belajar huruf hijaiyahnya. Kalau tidak yang dibaca hanya huruf Latinnya saja, maka itu tidak bagus. Ya, oke, lanjut lagi. Sip, perhatikan. Maka apa perbedaannya antara huruf L alfabet dengan huruf lam hijaiyah? Bagaimana? Oke, perhatikan baik-baik. Saya izin zoom. Kalau teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, al. Kalau teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti tadi, lalu huruf lam hijaiyahnya teman-teman serupakan dengan huruf L tadi, maka itu kurang sempurna. Lantas, bagaimana huruf lam ini dilafalkan? Perhatikan baik-baik. Huruf lam dilafalkan dengan cara walamu adnaha limuntahaha. Perhatikan baik-baik, saya izin zoom. Kita ibaratkan ini adalah lidah. Huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah, tapi bukan samping lidah seluruhnya. Bukan seluruhnya samping lidah, tapi hanya tepi atau samping lidah bagian depan yang kanan dan depan yang kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit depan kita. Maka ketika kita lafalkan al, bukan al, bukan ujung lidahnya banget al, tapi al, bukan ujung lidahnya saja. Al, bukan al, tapi al. Mohon maaf ya, ini saya harus contohkan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahu Akbar. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Paham sampai sini? Masya Allah. Baik, sebelum saya lanjutkan, kita lanjutkan lagi. Maka di sini kita lafalkan, perhatikan. Maka di sini kita lafalkan labil, bukan labil.
Bukan ke L alfabet, tapi labil, bukan labil. Begitu. Jelas? Baik, teman-teman. Sampai sini saya izin minum dulu sebentar, boleh? Ya, saya minum sebentar. Sambil saya minum, ya, teman-teman yang mau diam silahkan. Buat teman-teman yang daripada diam teman-teman pengen mendapatkan pahala jariah, boleh ikutin teman-teman kita di sini. Lihat di pojok kanan bawah teman-teman sudah ada berapa yang share? Ada 400 orang ya, tanpa saya minta nih. Terima kasih, semoga jadi pahala jariah. Buat teman-teman yang belum, ikutan di pojok kanan bawah, share ke teman-temannya yang lain ya. Baik, saya izin minum dulu sebentar ya. Bismillah. Cek, 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 cek. 1, 2, 3. Kita lanjutkan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Suka saya belajar yang seperti ini. Alhamdulillah, biiznillah, hadza min fadli rabbi. Semua yang baik-baik, Allah yang menuntun kita. Ya, bukan karena hanya sekedar kemampuan dan inisiatif kita. Tanpa Allah tuntun kita dengan hidayah-hidayah yang luar biasa bagi kita, tidak akan pernah kita mendapatkan kebaikan itu. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, lanjut lagi. Jadi lamnya sudah kita bahas. Sekarang kita lihat, cek lagi lamnya. Di sini di atasnya terdapat tanda petik. Nah, tanda petik ini kalau di kita sering kita sebut dengan tanda mati. Ya. Nah, tapi dalam kaidah tajwidnya istilahnya adalah sukun. Apa? Sukun. Nah, lam sukun. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun itu ada setidaknya 2 yang teman-teman yang bisa kita perhatikan dan sebagai kehati-hatian kita dalam melafalkan lam sukun. Apa yang pertama? Yang pertama, jangan sampai melafalkan lam sukunnya memantul ya. Jangan memantul. Oke? Nah, labilmi, Bang, taunya dia memantul dari mana? Terdengar ada bunyi huruf hidup yang keluar lagi dari pelafalan al-nya, yaitu bunyi vokal EU. Bunyi vokal EU itu kalau di Sunda itu disebutnya e. Nah, ini nggak boleh ya. Contohnya bagaimana? Labilmi, yang itu yang betul. Yang salah labilmi. Lemi, ada lemi le-nya, itu nggak boleh ya. Jadi bunyi sukun itu bunyinya bunyi konsonan ya. Jadi bunyinya al, nggak ada lagi bunyi hidup, kecuali pada huruf-huruf yang memang punya sifat memantul atau punya sifat kolkolah. Ada berapa? Ada 5. Apa saja? Ba, ju, di, po, ko. Ba, jim, dal, po, kof. Itu punya sifat kolkolah, punya sifat memantul. Makanya di ujung pelafalan sukunnya ada bunyi vokal lagi. Abe, aje, ade, aku, elpo. Nah, selain itu ketika sukun nggak boleh ada bunyi vokal-vokal lagi ya. Contohnya al, am, an, el ya, nggak ada lagi yang harus dipantul-pantulkan. Oke, sip, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi itu yang pertama ya, jangan sampai memantul. Boleh kita bahas nggak kenapa dia suka memantul? Kita bahas ya. Oke, perhatikan. Kenapa huruf lam dalam kondisi sukun itu suka memantul? Perhatikan, lihat lidah saya. Karena huruf lam sukun itu suka memantul karena lidah kita makhrajnya keburu lepas duluan. Inna rabbaka labillami. Kelihatan nggak lidahnya? Inna rabbaka labillami. Lami. Nah, seharusnya ya jangan dulu dilepas, sempurnakan lamnya. Ketika makhraj lamnya mau lepas, lafalkan langsung huruf berikutnya. Di saat yang bersamaan turun makhraj lamnya, masuk huruf berikutnya. Jangan terlambat, jadinya ada bunyi vokal e. Inna rabbaka labilmi.
labil mi, labil mi, labil mi, bukan labil mi, labil mi. Nggak begitu. Jelas? Baik. Itu ya. Jadi jangan sampai nggak tahu apa bedanya. Nggak jelas bedanya. Nih bedakan antara labil mi, ada bunyi le di sana, itu memantul. Labil, lidahnya keburu turun duluan, kelihatan atau tidak? Labil mi. Ya, tapi labil mi. Kelihatan nggak pergerakannya nih? Kelihatan nggak dari audionya nih? Labil mi, itu betul. Yang salah labil mi. Ya, jelas perasaannya? Nah, yuk lanjut. Bismillah. Kalau belum paham nggak apa-apa, sedikit-sedikit ya. Lanjut. Selain lam sukun itu ketika dilafalkan sering memantul, ya. Yang kedua, banyak orang menghindari kesalahan pertama dari lam sukun, yaitu memantul, dengan justru mencari alternatif yang menjadi kesalahan kedua. Yang menjadi kesalahan kedua apa? Dengan memutus suara huruf lamnya. Ini yang jadi kesalahan berikutnya. Ya, contohnya gimana? Ya, inna rabbaka labil mirsad. Antara bunyi konsonan l dengan mi tidak boleh ada jeda hening. Ya, labil mirsad, enggak labil mi. Nah, ada l mi. Nah, ada henti dulu tuh nggak boleh juga. Kenapa? Karena kalau dia lam sukun putus suaranya, nama sifat hurufnya syiddah. Oke. Nah, syiddah itu huruf lam itu nggak punya sifat syiddah. Makanya huruf lam nggak boleh terputus. Lalu huruf lam sifatnya apa dari segi suara? Nama sifatnya adalah apa? Nama sifatnya adalah tawassut. Ya. Tawasud itu artinya apa? Sedikit mengalir suara lamnya. Ya. Oke. Labil mi. Tuh, L-nya dia terus jalan. Bil mi. Tuh, terus jalan sedikit ya. Labil mi. Labil mi. Jadi bukan labil mi. Ya. Oke, dia punya sifat tawasud, bainiyah betul wa baina rikhwin wasyadidilin umar. Lam itu bersama huruf lin umar. Lin umar tuh lam, nun, ain, mim, ro. Itu 5 huruf yang punya sifat tawasud, sedikit mengalir suaranya. Dikumpulkan dalam penggalan lin umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Ya. Jelas teman-teman sampai sini? Halo, assalamualaikum. Sudah mulai lelah letih? Ya, sudah mulai lelah letih ini? Atau kita bisa lanjutkan? Ya. Yuk. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian itu ya. Jadi kita bacanya tanpa memantul, tanpa terputus suara dari huruf lamnya. Oke. Ya. Kita baca. Inna rabbaka labil mi. Lagi. Inna rabbaka labil mi. Oke, Masya Allah. Lanjut. Yuk, satu lagi deh ya. Ini teman-teman kerasa nggak? Terasa tidak? Kerasa, jujur ya, kerasa cepat atau kerasa lama? Kita sudah belajar 1 jam 17 menit. Kita sudah belajar 1 jam 17 menit. Kerasa lama atau kerasa cepat? Masya Allah ya. Kalau teman-teman kerasa cepat, berarti teman-teman menikmati. Ya, kalau kerasa lama berarti teman-teman kurang menikmati ya. Gitu. Lanjut. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Perhatikan, di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya adalah huruf mim. Namanya adalah huruf mim. Nah, jadi jangan sebut ini dengan huruf ma. Ini bang namanya huruf ma, bukan. Ini namanya huruf mim. Huruf mim dilafalkan
persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Sama, persis. Nah, kesalahan pada huruf mim ini hampir sama dengan huruf ba. Ya, sama kayak huruf ba apa? Jangan sampai huruf mim dan huruf ba bibirnya ketika dilafalkan terlalu dilipat. Ma menjadi ma, ba menjadi ba. Jangan, ya. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita. Perhatikan. Ma mi mu am dengan huruf ba. Ba bi bu ab. Ya, sip. Lanjutkan lagi, mimnya dia berharokat baris bawah, ya. Sret, maka huruf hijaiyah apapun ketika kita mendapati di bawahnya ada baris bawah, ini namanya adalah harokat kasroh. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal i. Iya, maka huruf mimnya di sini nggak kita baca ma, ya, nggak kita baca juga mu, juga bukan, tapi kita baca mi. Kenapa? Karena dia berharokat kasroh. Mudah insya Allah, ya. Nah, sempurnanya harokat kasroh itu bukan hanya asal cengar-cengir, meringis-ringis seperti ini. Mi, enggak. Tapi sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimmu, ya, dengan cara RRB ATL. Apa itu RRB ATL? RRB artinya adalah rendahkan rahang bawah kita, ATL artinya angkat tengah lidah kita. Ya, jadi huruf berharokat kasroh kita langsung praktekkan saja. Ya, contohnya pada huruf mim ini bukan ditarik ke samping senyumnya, mi, tapi ditarik ke bawah, mi. Semua huruf berharokat kasroh rendahkan rahang bawah seperti itu. Mi, mau dia huruf tebal ke, mau dia huruf tipis ke, ketika dia berharokat kasroh rendahkan rahang bawah. Si, sli, ti, pli, zi, li, di. Gitu. Paham? Sampai sini teman-teman sekalian? Ya. Nggak cukup hanya dengan merendahkan rahang bawah saja. Tapi sempurnanya harokat kasroh itu juga harus diangkat bagian tengah lidah kita. Kita contohkan lagi ya. Kita pakai flashlight lagi, ya. Kita pakai caranya Ustadz Askolan ada ya dalam menyampaikan. Perhatikan, ya. Nih. Perhatikan. Oke. Perhatikan. Ketika kita melafalkan huruf berharokat kasroh, ya teman-teman sekalian, pastikan direndahkan rahang bawahnya, ya. Lihat ya. Misalnya huruf mim. Ini ya. Nah, perhatikan. Mi, bukan kalau dia tengah lidahnya nggak diangkat, jadi bunyinya begini. Ma. Nggak naik kan? Ketika momentum vokal i-nya keluar, ya, kalau dia nggak diangkat tengah lidahnya, jadi gini. Ma. Kalau dia diangkat, mi. Kalau nggak diangkat, ma, mi, ya. Oke, cobain aja deh teman-teman sekalian. Ya, kita challenge, lafalkan huruf berharokat kasroh, lafalkan bunyi vokal i, tapi tengah lidahnya jangan diangkat. Pasti nggak akan keluar vokal i-nya. Nggak akan keluar vokal i-nya teman-teman sekalian. Ya. Oke, sip. Ya, ini sepertinya penontonnya sudah mulai pada capek ini. Kayaknya nih. Baik, kita lafalkan bareng-bareng ya. Baik, nanti sisanya menarik nih. Ada huruf ro di sini, kita bahas besok pagi atau nanti malam kalau saya bisa live ya. Oke, kita baca bareng-bareng teman-teman sekalian. Ayat ke-14. Inna rabbaka labil mirsad. Ya. Inna rabbaka labil mirsad.
Inna rabbaka labil mirsad. Sip. Sekarang kita contohkan pelafalannya. Silakan teman simak baik-baik. Yang mau masuk ke dalam grup tungguin sampai akhir. Yang pengen dapat rekaman live, yang pengen dapat informasi live kita, dan berbagai macam hal yang pengen teman-teman dapatkan ada di grup ini. Tapi di akhir, buat teman-teman yang mau bertahan, di akhir boleh masuk grup dan free ya. Baik, kita baca bareng-bareng. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita masuk ke sesi talaki ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bunda Rozita Hasni? Bunda Hasni sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bunda dapat kesempatan talaki Al-Fatihah full, mau diambil atau tidak? Diambil Ustadz. Diambil. Udah lama kali nunggu. Masya Allah. Baik ya. Terima kasih sebelumnya sudah menanti sampai akhir ya Bunda ya. Baik Bunda, silakan dilafalkan dari ta'awud dan Al-Fatihahnya dibaca. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Kalau sudah baik kita yang belajar bareng-bareng dari pelafalan Bunda ya. Jangan lupa dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca ya Bunda Hasni ya. Baik, silakan Bunda Hasni. Saya lupa Bunda Hasni dari mana ya? Dari Aceh. Dari Aceh, Masya Allah ya. Semoga nanti saya bisa ke Aceh ya. Baik. Amin. Amin. Baik, silakan Bunda Hasni dari Aceh. Silakan teman-teman yang lain simak ya. Simak ya. Simak ya. Oke, silakan Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Bunda. Diulang sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, Masya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, Masya Allah. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lam sukun yang robbil jangan memantul Bunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Lagi Bunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ma-nya agak sedikit kepanjangan. Sedikit lagi Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, bagus. Lanjut. Insya Allah. Maliki yaumiddin. Middin, jangan middin dal, jangan jadi ta. Maliki yaumiddin, jangan tapi middin. Lagi Bunda. Maliki yaumiddin. Middin. Coba. Nah, mid pastikan dal. Middin. Lagi Maliki yaumiddin. Ah, yang itu. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan nasta'in jadi shod. Bukan nas tapi nas. Jangan pangkal lidahnya naik. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikit lagi. Nasta. Coba Bunda ikuti saya. Nasta. Nasta. Diulang lagi dari Nasta. iyyaka. Diulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Masya Allah. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim to, bukan to tapi ta. Huruf ta huruf tipis. Musta. Lagi Bunda. Ya, bagus musta. Lanjut, diulang. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Nah, itu agak ke bawah kofnya. Mustaq to bukan to, ta. Tuntaskan dulu ta, baru fokus ke huruf kof. Mustaqim. Mustaqim. Iya, lagi dari ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim. Mustaqim. Lagi. Dan huruf kof itu Bunda, ketika berharokat kasroh dia tebalnya menipis. Nah, makanya disebut huruf kof itu dengan tafkhim nisbi. Ketebalannya menipis. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba Bunda lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, masih to. Jangan to. Musta. Mustaqim. Lagi. Soalnya tebalkan lagi Bunda seperti yang awal. Sli. Coba sli. Sli. Yang itu. Dari dari ihdina lagi Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sedikit lagi ya. Masih ada musta. Ya, sekali lagi coba Bunda. Mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang ini lebih mantap, lebih ajib, Masya Allah. Lanjut Bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Udah bagus Bunda. Coba diulang sekali lagi Bunda dari ghairil maghdubi alaihim. Dari ghair lagi diulang Bunda. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan magh. Huruf ghain dilafalkan dari mana makhrajnya Bunda? Huruf ghain? Dari tengah tenggorokan. Salah. Dari ujung tenggorokan. Tenggorokan paling atas Bunda yang ini. Tenggorokan paling atas ya. Dialirkan suaranya dari sana. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba Bunda dilafalkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Donya panjang. Mad lazim 6 harokat. Mad lazim mutsaqqal kilnya ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lagi Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang ini bagus, tapi jangan walad. Lamnya jangan ikut tebal, dotnya saja yang tebal. Wala, lanya la, dotnya baru tebal, coba lagi Bunda. Waladdallin. Sekali lagi saya minta dari ghairi lagi Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
Masya Allah. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya tambahkan. Ada yang bertanya nih, kenapa huruf qafnya ditipiskan Ustaz? Huruf qaf ketika berharokat kasroh dia menipis ketebalannya. Ada beberapa huruf yang dia punya sifat isti'la tapi dia nggak itbaq. Ada 3 huruf apa? Huruf qaf, huruf kha, huruf ghain. Kenapa dia nggak itbaq? Karena beberapa kondisi 3 huruf tersebut harus dibaca ketebalannya menipis, bukan dibaca tipis, tapi ketebalannya menipis. Contohnya huruf qaf ketika berharokat kasroh dia ketebalannya menipis, disebut dengan tafkhim nisbi. Baik Ustaz. Gitu ya Bunda ya. Ustaz biar bisa lancar. Sama-sama Bunda, saya juga belajar, Bunda juga belajar, kita semua belajar. Saya berbicara banyak hal di sini bukan berarti saya lebih pandai, tapi sama-sama kita belajar. Ya, sama-sama gitu ya. Jadi nggak ada yang saya banyak berbicara lebih fasih, lebih pandai, lebih alim, tidak. Justru ini saya sedang berupaya sama-sama kita belajar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, gitu ya Bunda ya. Makasih Ustaz, syukran. Afwan Bunda, sehat selalu ya Bunda Bunda Hasnia, terima kasih sudah amin. Terima kasih sudah rutin ikut ya Bunda ya. Terima kasih sudah aktif ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam untuk sahabat-sahabat di Aceh. Ya, wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gitu ya, Bunda Hasni dari Aceh. Selanjutnya admin ya atau operator silahkan dipilih lagi siapa ya urutan kedua. Baik, ada Bunda Diana. Ini Bunda Diana juga nih salah satu yang rutin banget ya, Masya Allah. Oke, assalamualaikum Bunda Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah harus sehat Bunda. Alhamdulillah. Bunda Diana bosan nggak nih belajarnya diulang-ulang terus Bunda? Mohon maaf ya. Oh, tidak Ustaz. Tidak ya. Senang ya, baik. Kalau begitu Bunda Diana dapat kesempatan untuk bertalaki surah Al-Fatihah lagi, mau diambil atau tidak Bunda? Iya mau diambil Ustaz. Mau diambil ya, baik. Dilafalkan dari ta'awudz dan Al-Fatihahnya dibaca, dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca. Kalau bacaannya sudah baik, kita yang belajar dari pelafalan Bunda Diana. Kalau ada yang kurang sempurna, kita izin untuk ingatkan. Kita sama-sama belajar. Siap Bunda? Baik Ustaz. Baik. Siap, baik. Ustaz. Siap. Ya. Baik, silakan dilafalkan dari ta'awudz Bunda Diana. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus ya huruf pelafalannya Bunda ya. Tinggal cim, jangan bablas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim, jangan cim. Lagi Bunda. Iya, Pak Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, Masya Allah, bagus banget. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus. Teman-teman yang sedang menyimak di sini silakan simak bacaan beliau, bagus ya. Lanjut Bunda, Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mumtaz, Masya Allah. Bagus, lanjut Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Masya Allah. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan teman-teman, bagus. Perhatikan bagaimana beliau melafalkan ya bertasydid pada ayat kelima. Ya, Bunda tahu apa itu namanya Bunda cara pelafalan itu? Iya itu, Bunda Diana tahu apa nama pelafalannya? Iya. Bunda aja nggak tahu tapi bacanya betul. Nah udah nggak apa-apa. Jadi teman-teman ini menunjukkan bahasanya apa? Teman-teman betul cara baca, nggak tahu istilah nggak apa-apa. Betul bacaan teman-teman. Oh berarti kita belajar tajwid itu nggak harus hafal istilah, nggak harus. Tapi yang harus itu baca Quran sesuai tajwid. Kalau kita pengajar baru diupayakan tahu istilah gitu ya. Nah perhatikan namanya nabar. Tuh lihat di kolom komentar. Tadi di sini kita belajar bareng-bareng nabar. Jadi nabar itu pelafalan yang lebih kuat dibanding sekitarnya, yaitu ya bertasydid dan waw bertasydid. Awalin, iyyaka, ayyuha. Nah itu
ada penekanan yang berlebih, ya bertasydid dan waw bertasydid, namanya nabar. Sebagaimana tadi kita dengar dari pelafalannya Bunda Diana. Boleh Bunda dilafalkan sekali lagi Bunda? Iyyaka dari sampai ayat kelimanya silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, Masya Allah. Lanjut Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, Masya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sip, saya pengen dengar amin. Sekali lagi Bunda dilafalkan dari ghairi. Teman-teman simak baik-baik. Sekali lagi Bunda minta tolong, silakan. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Udah bagus banget Bunda. Tinggal di huruf dotnya masih agak nah gitu ya. Dengar. Nah, jadi lebih ringan nggak apa-apa. Jadi ya coba ya saya contohkan dulu, perhatikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau tadi Bunda walad gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Coba lagi Bunda. Baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, yang ini kalau tadi Bunda rasanya berat gitu ya. Jadi sebenarnya tinggal tinggal disentuhkan, dialirkan walau gitu ya sebenarnya. Cuman biasanya kalau saya pun begitu. Kalau saya kadang-kadang lagi tidak fokus atau tidak lagi belum siap, belum panas lah kalau ibaratnya mesin mobil tuh. Gitu padahal ringan kok baca Quran tuh insya Allah mudah gitu. Gitu ya Bunda ya. Bacaan Bunda sudah baik, sudah bagus, Masya Allah. Teman-teman juga di sini semua sudah menyimak insya Allah. Jadi ketika kita talaki itu selain kita belajar, sebenarnya secara tidak langsung kita sedang memberikan inspirasi terhadap yang lain. Semoga tadi dari pelafalan Bunda Diana menjadi inspirasi buat teman-teman dan saya juga khususnya di sini bisa mendapatkan inspirasi tersebut. Gitu ya Bunda ya. Iya, sama-sama Ustaz. Masya Allah. Semangat terus Bunda. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum bil khair wa iyyakum. Bimbingannya. Iya Bunda. Sama-sama kita belajar ya. Iya, baik Ustaz. Sehat-sehat ya Bunda ya. Nanti Bunda berarti pekan depan boleh ini hari Minggu, berarti besok masih boleh talaki lagi karena kan pekan ini baru sekali ya Bunda hari ini ya, hari Ahad ya. Iya, jadi pokoknya setiap orang itu yang udah talaki bisa dapat kesempatan talaki lagi tapi seminggu sekali. Jadi kalau minggu ini udah talaki ada catatannya oleh operator kita. Jadi nggak akan dipilih nanti kalaupun dapat antrian awal tapi ternyata di pekan ini sudah talaki, itu dipersilakan dulu ke yang lain. Gitu. Gitu ya Bunda ya. Iya, baik Ustaz. Baik. Semoga Ustaz sehat selalu ya. Amin. Doa terbaik buat Bunda Diana ya. Bunda Diana itu dari mana? Maaf saya lupa. Dari Riau Ustaz. Dari Riau. Semoga nanti saya juga bisa ke Riau dan salam untuk sahabat-sahabat di Riau ya. Amin. Mudah-mudahan ya Ustaz. Amin. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.